Pemirsa, gudang solar oplosan ilegal digerebek petugas Diskrimsus Polda Sumsel. Dari lokasi, polisi membekuk 6 pelaku pengoplosan dan sejumlah barang bukti. Enam pelaku pengoplosan solar ilegal tengah digelandang petugas Ditkrimsus Polda Sumsel. Tempat pengoplosan yang digerebek petugas berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain 6 pelaku, polisi turut menyita 7 mobil tangki yang berisi solar oplosan ilegal siap jual, 1 buah selang serta 1 unit genset untuk menyedot solar. Itu ngoplosnya bahannya apa, Pak? Bahan minyak kayu. Minyak kayu dicampur? Cukup parah. Campur cukup parah. Berapa lama? Caranya mana? Caranya 10 ton minyak lampu putih, 10 ton minyak lampu kuning solar. Andi mengaku sudah 4 bulan bekerja sebagai pengoplos solar. Upah perharinya Rp150.000. Sementara menurut polisi, kasus ini merupakan pengungkapan baru. Polisi masih memeriksa lebih dalam kasus ini. Ini kelihatannya barang baru tapi terungkapnya baru sekarang. Saya juga sempat diskusi dengan Pak Diskrimsus. Jadi ada istilah mengoplos BBM ya. Mengoplos BBM itu yang dibuat dari campuran minyak kemudian dengan cuka parah dan bleaching. Ya. Ternyata BBM juga bisa dibuat untuk itu. Kepada Bapak Irjen Pol Dr. Andes. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di samping itu, petugas juga masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Dari mana datangnya cinta? Katanya dari Facebook turun ke WA. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Dirkrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Barli Ramadhani. Selamat sore Pak Dir, praktik solar oplosan yang ditemukan ini disebutkan sebagai barang baru sekaligus pengungkapan baru Pak. Ini yang baru apa Pak? Seperti apa pengungkapan ini yang dibilang baru oleh pihak kepolisian? Baik Mas, memang pengungkapan yang kami lakukan khususnya di dalam BBM oplosan ini untuk pertama keterangan dari BPH Migas. BPH Migas, Ibu Kepala, bahwa memang penindakan pertama di Indonesia. Sehingga kita melakukan bersama-sama BPH Migas pada tanggal 11 Maret jam 3 pagi, kita melakukan penegakan hukum, melakukan penangkapan, dan hasil pemeriksaan dari 6 tersangka sudah kita lakukan penahanan di rutan Mapolda. Oke, Pak, 6 tersangka ini tugasnya sebagai apa saja? Apakah hanya sebagai petugas biasa atau memang sebagai otak pelaku atau pemilik dari oplosan ini, Pak? Dari 6 pelaku yang kita lakukan penahanan, peran masing-masing di dalam memasukkan bahan bakar oplosan ini, mereka ada punya peran masing-masing. Atau untuk penyandang dananya masih kami dalam pengejaran, yang mudah-mudahan doakan kami segera kita dapat tangkap. Berarti kemungkinan ada tersangka baru, Pak, ya, dalam kasus ini ya? Pasti Mas, pasti. Oke Pak, ini kan menghasilkan ribuan kiloliter Pak. Dijual kemana saja solar oplosan ini? Itu masih pendalaman. Yang pasti pada saat kita ambil keterangan mereka dengan residasi yang sudah kita kumpulkan, itu ke perusahaan-perusahaan khususnya di Muara Enim dan Lahat. Oke, Pak, ini setelah dioplos Pak, ini harganya dijual berapa? Apakah lebih murah daripada harga solar pada umumnya atau seperti apa? Biasa, seperti biasa, harga industri mereka menjual. Harga normal berarti Pak ya? Ya, harga normal. Oke, keuntungan yang didapatkan Pak dari oplosan solar ini berapa banyak? Itu sedang kita dalami, sehingga nanti kita merangkul dari BPH, nanti mereka rekan-rekan dari BPH menghitung, nanti dilihat dari kerugian negara di situ. Oke. Pak, ini kan didistribusikan ke beberapa tempat ya. Di tempat yang didistribusikan ini tahu tidak sebenarnya kalau minyak atau juga solar yang didistribusikan ini sebenarnya oplosan? Nanti kita perdalam, karena memang kita masih mengambil keterangan dari para tersangka. Oke. Pak, ini disebutkan juga bahwa untungnya bahkan sampai miliaran per hari, benar demikian Pak? Nanti kita perdalam itu keterangan dari BPH. Kita juga sudah merangkul mereka di dalam pengungkapan kasus ini. Oke, ini kan masih ada tersangka lain yang akan didalami Pak. Betul. Apakah ada orang penting di balik oplosan solar ini Pak?
nanti kita menunggu hasil penyidikan yang kita lakukan. Barang bukti sekarang yang ditemukan oleh pihak kepolisian apa saja Pak? Berapa banyak solar yang diamankan saat ini? 106 ton udah kami titipkan di Pertamina di EP2 di Prabumuli. Untuk barang bukti 7 kendaraan cengki, kemudian barang bukti bleaching dan asam sulfat, termasuk filter dan juga termasuk pompa untuk menyalurkan ke tangki-tangki dan treatment. Oke. Sehingga pada saat itu mereka baru melakukan pendistribusian ke perusahaan-perusahaan. Setelah didistribusikan ini dipakai di sektor mana Pak? Apakah untuk kendaraan atau mungkin nelayan? Seperti apa Pak? Titik akhir dari penjualan atau oplosan ini Pak? Itu masih kami perdalam. Yang pasti itu bahwa pendistribusian itu ke perusahaan di sekitar Lahat dan Muara Enim. Baik, terima kasih Dirkrimsus Polda terima kasih, Sumsel. Mas Imran. Kombes Pol, Ya. terima kasih sudah bergabung bersama kami, Barli Ramadhani di Keragam Perkara sore. Terima kasih banyak Bapak, kami tunggu informasi terbaru.